Kementerian Perhubungan yang mudah-mudahan juga di dalam kesempatan ini bisa ikut berkontribusi apa yang sudah disiapkan, dan tentunya dengan jangka pendek ini bagaimana. Kami dari Komisi 3 ingin sebagai pertama mungkin menyampaikan bahwa sebetulnya yang menjadi masalah kita itu adalah bahwa tadinya ada tiga pelabuhan sebetulnya, mulai dari Matahari Terbit, Bangsal, dan kemudian Mergensari itu beroperasi di satu tempat. Dan memang dari sisi hitungan, sebetulnya hitungan kita memang mempersiapkan itu. Nah, yang menjadi problem adalah bahwa kita tidak memperhitungkan traffic dengan baik, traffic yang menuju aksesnya dengan baik. Bahwa ternyata yang penyatuan tiga pelabuhan itu menyebabkan bahwa traffic kita hanya menuju pada satu tempat. Yang tadinya nyebar, orang itu masuk dari Mergensari, masuk dari Bangsal, kemudian masuk dari Matahari Terbit. Jadi tiga tempat yang entry dia sekarang jadi satu, hanya di Matahari Terbit saja. Dan kemudian dia semuanya melalui jalan berbebas berlarai. Nah, sehingga terjadi peningkatan traffic sesaat ya, pada jam 6:30 sampai jam 9 pagi, kemudian dari jam 3 sore sampai kurang lebih jam 6. Ini antisipasi kami memang agak terlambat pada waktu itu karena hitungan traffic kita tidak cukup kuat. Kemudian yang berikutnya adalah akses pergerakan keluar masuk Pelabuhan Sanur melalui satu ruas jalan itu sampai ke gate tiket parkir. Nah, ini yang jadi masalah itu ketika posisi parkir itu penuh, kemudian terjadi penumpukan. Jadi hitungan pertama sebenarnya parkirnya cukup, tapi kemudian proses keluar masuk parkir ini yang menjadi problem, sehingga akhirnya ketika situasi sudah mulai padat dia terjadi antrian ke belakang. Matahari Terbit sudah pasti sangat macet. Lalu yang terganggu misalnya yang sebelah barat, bahkan sebelah barat jalur bypass misalnya, semua orang parkir di sana. Dari KFC itu sampai ke sana. Itu juga menimbulkan keresahan di masyarakat yang tinggal di situ. Juga usaha-usaha yang tinggal di sana. Nah, ini tentu juga harus disampaikan oleh Pak Dinas Perhubungan. Memang ini kan proyek itu pertama adalah proyek pusat kan begitu. Nah, itu pun sudah mengakomodir perkiraan 2 juta penumpang setahun ya, 2 juta. Nah, ini tentunya dianggap masih bisa memenuhi. Tapi kami pun juga di Tata Ruang sudah menyiapkan perencanaan terkait dengan jalan masuk ataupun jalan keluar yang lain menuju ke Waribang itu gitu. Nah, saat ini ternyata sudah prediksinya sudah sampai 3 juta, 2,9 sampai 3 juta. Ternyata yang akan menggunakan ini akan naik terus. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya penumpukan juga gara-gara adanya alternatif kendaraan, terutama ada alternatif kendaraan online gitu misalnya, yang tentunya untuk supaya dapat dia peluang untuk bisa mengambil penumpang itu berada sedekat-dekatnya gitu. Bukannya dia masuk, tapi dia sedekat-dekatnya. Ya, yang terdekat ya di depan pelabuhan itu sendiri kan begitu ya. Nah, ini tanpa harus bayar parkir gitu misalnya. Nah, ini yang menjadi beberapa permasalahan di masyarakat. Waktu Sunfest kemarin saya ketemu dengan Pak Wali Kota, sudah ketemu dengan Pak Wagub, menyampaikan keluhan seperti itu. Kalau Pak Wagub harus segera temporarinya bagaimana. Nah, ini saya sampaikan tadi. Lalu untuk Pak Wali Kota juga menyampaikan sudah ada perencanaan Pak Gubernur sudah setuju. Nah, itu misalnya. Nah, kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Gubernur, clear, Pak Gubernur mensupport secepatnya agar bisa selesai. Seorang yang optimis begitu. Juga ini adalah kepentingan masyarakat gitu. Demikian sulitnya bukan hanya masyarakat yang mau menjemput, tapi masyarakat di sekitarnya yang juga betul-betul terganggu. Sehingga paling tidak hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat sekitar agar jangan sampai terganggu tentu bisa dilaksanakan. Contoh, parkir yang ada di kendaraan-kendaraan yang parkir di bypass gitu misalnya, itu kan sudah jelas hukum dan penegakannya. Sehingga tentu kita berharap Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan lalu lintas bisa menegakkan itu.
Itu pertama. Nah, tentu kedua, informasi terkait dengan kantong parkir juga harus disiapkan. Lalu ya kira-kira 1-2 bulan terkait dengan dana-dana dari perubahan yang kita berharap ada kantong parkir sementara yang bisa kita siapkan, termasuk juga jalur masuk yang baru. Memang secara kapasitas di bypass itu memang terbatas kapasitasnya, jadi dengan penambahan akses ya akhirnya memang agak terganggu dia kan, dan saya lihat bahwa itu tuh kemarin visi rasionya sudah hampir pada posisi unstable gitu ya. Jadi sangat mudah untuk terganggu ketika ada. Kita belum punya real operation dalam 1 tahun ya, tapi dari rata-rata harian ya sekarang yang hampir 8.000 per hari ya. Penumpang yang menggunakan Pelabuhan Sanur itu per tahun itu kira-kira angkanya mencapai 2,9 juta per tahun. Nah, operasi kita yang kita siapkan untuk tahun pertama itu hanya sekitar 2 juta. Jadi ada 900.000 over yang dari perhitungan kita ternyata pemulihan setelah pasca Covid ini memang sangat besar ini. Ambil tempatnya nggak banyak. Tapi menurut saya sih memang kalau memang kapasitas parkir sudah penuh ya dipaksain masuk terus juga nggak bisa. Beli tiketnya check-innya di sana, karena check-in kan namanya juga pelabuhan gitu ya. Sekarang masih check-in di pelabuhan, tapi beli tiket bisa online. Kalau parkir lah kita aja diskusi ya. Ya sebetulnya sih peluangnya ini parkir kan masih banyak yang bisa kita lakukan selama mungkin apakah kalau ada tempat gitu ya akan bagus, misalnya penggunaan parkir bertingkat dan sebagainya untuk berbagi PNBP ke negara itu. Oke, ya.